6. Mari kita masuk ibadah kita. Ke-7 pada malam ini. Mari kita Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hingga saat ini oleh kami sama tempat ini Tuhan, oleh cinta Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan telah memberkati semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan telah menyertai kami, dan semua ini Tuhan oleh kemurahan Tuhan yang terlalu dalam kami. Berkati Tuhan, segala puji-pujian yang kami sembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah semua ini menjadi pujian dan kebesaran nama Tuhan. Begitu juga Tuhan pada hamba-hamba-Mu Tuhan yang bentar lagi nanti Tuhan akan membawakan firman-Mu. Dalam firman ini Tuhan, kami akan dikuatkan, kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih dalam persembahan. Yesus kekasih jiwaku. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji dan menyembah. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat puji-pujian untuk nama-Mu. Dengan tenang ku puji dan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya kasih-Ku. Yesus jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbit matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Mu. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian untuk nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Ku. Dengan tenang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kasih-Ku. Yesus kasih-Ku. Haleluya. Kita masuki untuk membawakan sebuah firman Tuhan. Ke jemaat kami persilakan duduk kembali.
kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kasih-Mu yang tak bersesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Kasih yang setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terlingkir dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur begitu luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Minta kepada Ibu Septi untuk bawa doa untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam semua sisi kehidupan kami. Baik dalam waktu kami suka, dalam waktu kami duka, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebagaimanapun keadaan kami pada saat sekarang ini Tuhan, kami ada semata-mata karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan selalu beserta setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari yang ke-7 ini Tuhan, kami bersama-sama boleh hadir pada saat sekarang ini Tuhan, untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami, kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
Haleluya, salam. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah dan doa malam hari ini. Kita memasuki malam yang ke-7 ya. Dalam doa kita tentunya kita tidak akan pernah tawar hati untuk kita selalu merindukan akan lawatan dan kehadiran kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dan kita tetap selalu merindukan pencurahan kasih Allah ya di dalam kuasa Roh Kudus itu. Puji nama Tuhan, malam hari ini mari kita akan sama-sama melihat ya bagaimana Tuhan akan mencurahkan kasih Allah ya dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan melihat ya dari semua berkat Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Di sini dikatakan yang terbesar, yang paling indah adalah pencurahan kasih Allah yang secara terus-menerus di dalam hati dan kehidupan kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ya ada beberapa ayat yang kita akan lihat ya untuk kita dapat bersama-sama merenungkannya, yaitu dalam Roma 5 ayat 1 sampai 6. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan ya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji ya, dan tahan uji dikatakan menimbulkan pengharapan ya, dan pengharapan tidak mengecewakan ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, malam hari ini kita akan melihat di dalam ayat ini sebagai ya puncak dari pernyataan. Ya, di atas terdapat dalam ayat yang kelima, di situ mengatakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, pengharapan yang tidak mengecewakan ya, oleh karena kasih Allah yang telah dicurahkannya dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ya, yang telah dikaruniakan kepada kita, yang telah diberikannya kepada kita. Jadi malam hari ini kita tetap dalam satu penantian kita ya kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, dalam 5 ayat tersebut dikatakan di sini dijelaskan ya, Paulus menguraikan ya beberapa tahapan ya, tahapan ya perkembangan rohani dikatakan yang akan dibicarakan secara singkat. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, tahapan pertama adalah mendapatkan damai sejahtera. Ya, dalam pembacaan kita tadi, ya tahapan pertama adalah mendapat damai sejahtera dengan Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudara, memperoleh jalan masuk untuk menerima kasih karunia Allah oleh karena iman. Dan yang ketiga, kita bermegah atau bersukacita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan menerima ya sesuatu di kemudian hari. Keempat, ya kita juga bermegah atau bersukacita atas kesengsaraan atau penderitaan. Karena penderitaan itu akan menghasilkan sesuatu dalam diri kita. Jika kita menanggapinya dengan sikap dan dengan cara yang benar. Ya, selanjutnya Paulus berturut-turut menyebutkan 3 hal yang diakibatkan
melewatkan penderitaan itu jika kita bertekun di dalamnya dengan sikap atau dengan cara yang benar. Ya, yang pertama, ketekunan. Yang kedua, hati yang teguh, memiliki karakter dan atau watak yang tangguh. Dan yang ketiga, memiliki pengharapan. Jadi ada pengharapan, ada masa depan. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah itu tibalah kita kepada satu puncak pencurahan. Apa itu pencurahan? Yaitu kasih Allah. Ya, kemana kasih Allah itu akan dicurahkan? Ke dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Kata yang diterjemahkan sebagai kasih di sini adalah kata agape. Ya, dari bahasa Yunani. Ya. Dalam perjanjian baru kata itu biasanya meski tidak selalu ya khusus mengacu kepada kasih yang ada pada Allah. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, yang tidak mungkin kita miliki kecuali melalui bantuan Roh Kudus. Jadi kita sangat memerlukan, kita sangat membutuhkan bantuan Roh Kudus. Ya, kita menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, kita perlu bantuan dari Roh Kudus. Ya, dikatakan pada umumnya sebagai seorang manusia secara alami memang tidak mungkin bagi kita untuk memiliki kasih agape itu. Ya, tetapi dikatakan sudah dalam beberapa ayat sudah itu Paulus menjelaskan tentang sifat kasih agape itu. Ada sifat kasih agape itu. Ya, bahkan ia menerangkan bagaimana kasih itu ya tampak dalam diri Allah, dikatakan dan di dalam diri Kristus. Ya, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ya, di situ dikatakan ya karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih agape-Nya, kasih Allah kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, kita sadar dengan keberadaan kita sebagai manusia biasa. Ya, kita tidak luput dan lepas dari segala kekurangan dan kelemahan. Bahkan kita seringkali berdosa. Ya. Tetapi dikatakan saudaraku, ketika Kristus mati bagi umat manusia, ada 3 kata yang dipergunakan oleh Paulus untuk menggambarkan keadaan umat manusia. Lemah, ya, durhaka, dan berdosa. Nah, sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, inilah yang kata-kata yang digunakan oleh Paulus yang menggambarkan keadaan umat manusia yang lemah, durhaka, dan berdosa. Ya. Adapun kasih agape itu bersifat pemurah dan memberikan diri sendiri tanpa menetapkan suatu persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, kasih ini bukan kasih yang untuk diperolehnya kita harus menjadi orang yang baik atau melakukan ini dan itu terlebih dahulu. Nah, kita akan belajar dan melihat di sini kasih itu diberikan secara cuma-cuma, bahkan kepada orang yang tidak pantas untuk menerimanya. Ya, kepada orang yang paling lemah dan yang paling tidak layak dikatakan. Ya. Sekarang kita akan memperhatikan dan melihat ya, dalam perjanjian baru ya berbagai ya, tahapan yang menghasilkan tentang kasih agape. Ya, kasih agape itu di dalam diri kita. Pertama, saudara, kasih itu merupakan buah yang dihasilkan oleh kelahiran baru. Itu ada buahnya. Ya, oleh karena apa? Oleh kelahiran baru. Kita dilahirkan. Ya, kita menjadi satu kehidupan yang baru. Kita menjadi satu ciptaan yang baru. Ya, dikatakan bahwa yang lama itu akan berlalu, maka yang baru itu akan datang. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan,
Ya, kelahiran baru itu perlu dimiliki oleh setiap kehidupan kita. Kita harus diperbaharui terus menerus dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sebagai manusia bisa lemah. Ya, dikatakan tadi lemah. Ya, berdosa. Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan dan melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23 di situ dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah. Ya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah itu yang memberi kehidupan. Kita boleh dilahirkan oleh karena kita tahu ya akan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita dapat mengerti dan memahami ya karena ada pekerjaan Roh Kudus yang menerangi, yang memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita sehingga kita dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa itu. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, ini kita akan melihat bagaimana kemampuan untuk mengasihi dengan kasih agape itu. Ya, bermula dari kelahiran baru itu, dikatakan kelahiran baru yang dihasilkan oleh benih firman Tuhan yang kekal dan tidak panah itu, ya, menghasilkan dalam diri kita suatu bentuk kehidupan baru yang berintikan kasih semacam itu. Nah, kasih Allah itu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, kita melihat lagi satu ayat yang kita akan lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7-8. Ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ya, dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi saudara, kita melihat kasih yang semacam ini dikatakan merupakan pertanda ada kelahiran baru. Ada pertanda kelahiran baru dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah lahir baru memilikinya. Orang yang belum lahir baru tak dapat memilikinya. Ini bedanya saudaraku. Ya, orang dikatakan yang sudah lahir baru memilikinya. Ya, orang yang belum lahir baru tak dapat memilikinya. Nah, kita akan belajar dan kita akan melihat tahapan berikutnya dan proses pencurahan kasih Allah, kasih ilahi ya ke dalam diri kita itu digambarkan oleh Paulus dalam Roma 5. Ya, saya akan bacakan ayat ini, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tadi sudah kita baca. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan, diberikan ya di dalam hati kita oleh apa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan dan diberikannya kepada kita. Kita akan memperoleh satu bagian yang sama. Malam hari ini kita percaya Tuhan tidak akan pernah membeda-bedakan kita. Tuhan tidak pernah melihat akan kehidupan dan latar belakang kita. Ya, tetapi kita mau menerima kehidupan yang baru. Artinya kita mau dilahirkan baru. Ya, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya ya pada hari-hari yang terakhir ini Alkitab katakan ya begitu banyak kejahatan. Ya, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita dan kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Bukan hanya secara berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani itu menjadi milik dan bagian kita bersama. Ya, bila kita tetap mempertahankan kehidupan bahkan iman kita kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi. Ya, kasih agape, kasih yang tulus, ya, kasih Allah yang dicurahkannya bagi kita semua.
untuk menebus dan menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita pun boleh menerima akan satu kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang kami dapat sampaikan. Kiranya dapat memberkati kita sekalian, ibu bapak dan jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah. Kiranya kita akan mendapat berkat-berkat yang begitu luar biasa. Ya, dalam kehidupan kita tetap tekun, kita tetap setia selalu kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun dan situasi apapun yang sedang dihadapi saat ini, kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah iman kita digeser oleh keadaan dan situasi yang tidak menentu ini. Tapi mari kita memiliki satu pandangan dan kita boleh melihat ke depan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan masa-masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bersama-sama kita berdoa malam hari ini. Ya, kita tetap dalam satu penantian kita. Ya, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita bawa hidup kita sekarang kepada Tuhan. Ya, bawa hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita angkat pujian kita, yaitu rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Persilakan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berlutut di depan dan kita angkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Maju sedikit, gak apa-apa. Maju aja di depan sus doa. Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, hatiku sekarang, urapan yang lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang. Amin, haleluya. Tempat kudus-Mu Tuhan, mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang. Urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan,
Amin, haleluya. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Tuhan, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hidupku Tuhan. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Amin, haleluya, haleluya. Jadikanlah kami Tuhan sebagai rumah doa malam hari ini Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Curahan kasih kuasa-Mu Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Penuhi hati kami Tuhan. Aku Tuhan rumah doamu. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita boleh rasakan dan alami kehadiran Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Tuhan ada hadir. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Amin, haleluya. Doamu agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Semua suku bangsa akan datang dan menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Haleluya. Tuhan rumah doamu. Terima
kasih Tuhan. Suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan rumah doa malam hari ini Tuhan. Dalam persekutuan kami bersama Tuhan, kami ingin mengalami pencurahan kasih Allah di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus akan menjamah setiap pribadi kami malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami datang kepada Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjamah setiap pribadi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan Roh-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan dalam persekutuan ibadah dan doa kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pribadi kami akan dijamah oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bawa hidup kami Tuhan, kehidupan kami sekarang ini Tuhan. Dan saat ini pun kami boleh ada di dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya, kami ada di dalam mesbah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Malam hari ini kami percaya. Haleluya Yesus, penuhilah hati kami Tuhan. Penuhilah hati kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara Tuhan. Kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu akan keperluan kami Tuhan. Engkau tahu akan setiap apa yang menjadi kebutuhan dalam kami, dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Jamalah setiap kami Tuhan malam hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Allah ada di sini. Ada kebebasan bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita menyadari akan segala keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita. Kita perlu agar kita boleh dipegang dengan tangan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. 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 Tiap hari tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, ikuti jalanmu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin, haleluya. Kami perlu Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat,
peganglah tanganku Roh Kudus, tanganku Roh Kudus setiap hari. Nyatakan Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan nyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kemurahan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami diberkati Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami diberikan kekuatan pada malam ini melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan menghibur kami, menguatkan kami, memberikan kami pemulihan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu terjadi karena kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami semua menerima kuasa-Mu, kami semua menerima anugerah-Mu, menerima pencurahan yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati kami semua Tuhan, memberkati yang di rumah, memberkati yang di gereja sini Tuhan. Dan kami semua terima kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, memberkati kami sekalian semua di dalam ruangan ini Tuhan Yesus. Kami sedang jemaat-Mu yang sudah ada di hadapan Tuhan, berlutut memohon setiap kasih sayang Tuhan Yesus. Mari ulurkan tangan pengasihan-Mu, menjamah satu persatu dengan belas kasih Bapa, menjamah mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sedang bergumul dalam keluarga mereka, mereka yang sedang bergumul buat rumah tangga mereka, mereka yang sedang bergumul buat pekerjaan mereka, mereka yang sedang bergumul buat anak-anak mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Dan malam hari ini juga Tuhan Yesus kami berdoa, memberkati setiap sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Tuhan tolong biar mereka pun sekalipun di rumah Tuhan, tetapi mereka tetap merasakan jamahan Roh Kudus, mereka tetap merasakan jamahan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka dibaharui dan mereka boleh menerima kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati bangsa kami juga memberkati kota ini, kami memberkati Berimba Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kota ini diberkati Tuhan, kota ini dibebaskan dari setiap kutuk, dibebaskan dari setiap virus apapun Tuhan, di dalam nama Yesus, bersih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan,
Dan kami percaya setiap nama daripada anak-anak Tuhan semua dimeteraikan di dalam kitab-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami ucap syukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan berkat Tuhan memberkati kami semua. Kami terlupa memberkati setiap para pemimpin kami, setiap mereka yang memimpin bangsa kami Tuhan, setiap mereka yang ada di setiap pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan tolong biar semua bekerja sesuai dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga terlupa berdoa buat anak-anak Tuhan yang melayani, baik mereka yang di pelosok-pelosok Tuhan di daerah-daerah terdekat, maupun mereka yang ada di kota-kota besar, maupun mereka dimanapun berada Tuhan. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus memberkati mereka, pakai mereka secara luar biasa, sehingga nama Tuhan dipuja dan dipermuliakan Tuhan sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya Bapa. Terima kasih kami ucap syukur. Saat ini Tuhan kami berdoa, memberkati kami semua ada di tempat ini Tuhan. Bagi kami, baik kami sedang bergumul pekerjaan kami, baik yang di rumah, baik yang di kantor, baik yang dimanapun mereka sedang bekerja, baik mereka yang berjalan ke sana kemari untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan, setiap kaki mereka melangkah, setiap tangan mereka bekerja, setiap mulut mereka berbicara, setiap telinga mereka yang mendengar, mata melihat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan saat ini untuk selama-lamanya. Terima kasih kami ucap syukur. Sekali lagi Tuhan kami memberkati gereja ini, hamba-Mu Bapak Gembala bersama Ibu Gembala diberkati Tuhan, karena mereka juga sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya mereka pun akan diberkati lebih sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami ucap syukur, dan biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kami semua mulai malam ini dan seterusnya sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.